Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Dia memang layak menjadi kepala aliansi dari Aliansi Hitam dengan membawa cincin penyimpanan bermutu tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Cincin penyimpanan dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Cincin penyimpanan bermutu tinggi sangat jarang. Itu adalah objek yang sangat diminati yang tidak dapat diisi oleh pemasok, bahkan rumah lelang di wilayah Black Corner. Bahkan Xiaoyan tidak pernah memakai cincin penyimpanan kelas tinggi selama bertahun-tahun ini. Dia hanya bisa berimprovisasi, dan hampir tidak bisa melakukannya dengan menggunakan cincin penyimpanan kelas rendah. Di masa lalu, Xiaoyan tidak memiliki persyaratan yang sangat besar untuk cincin penyimpanan. Namun, dia mulai lebih memperhatikan ini sejak cincin penyimpanan itu retak dengan cara yang membingungkan selama pelatihannya. Dia selalu menyimpan beberapa benda berharga di dalam cincin penyimpanannya. Terakhir kali, dia beruntung memiliki isolasi, Valen Heart Flame, yang mencegahnya kehilangan benda-benda berharganya. Namun, sulit untuk memastikan keberuntungan seperti itu. Oleh karena itu memang akan meyakinkannya jika dia bisa memiliki cincin penyimpanan kelas tinggi. Bagaimanapun, cincin penyimpanan kelas tinggi jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan kelas rendah baik dalam hal kekencangan atau keamanan. Xiaoyan bermain dengan cincin penyimpanan biru tua di tangannya. Dia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya, tetapi terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan. Memang layak menjadi cincin penyimpanan kelas tinggi untuk benar-benar memiliki perlindungan seperti itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia samar-samar mengerti bahwa cincin penyimpanan kelas tinggi akan memungkinkan pemiliknya untuk menempatkan jejak spiritual di atasnya. Dengan cara ini, jika seseorang beruntung mendapatkan cincin penyimpanan dan ingin mengeluarkan benda-benda di dalamnya, seseorang harus melepaskan jejak spiritual itu terlebih dahulu. Pemilik cincin penyimpanan akan merasakannya jika dia berusaha melakukannya. Kemampuan pertahanan otomatis semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh cincin penyimpanan kelas tinggi. Itu juga salah satu alasan terbesar untuk harganya yang melambung tinggi. Dari sudut pandang tertentu, Han Feng saat ini sudah mati. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami tidak perlu khawatir dia merasakan apapun. Kekuatan spiritual yang ganas langsung melonjak dan menggunakan metode paling brutal untuk menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Han Feng. Setelah itu, dia segera menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Dengan cara ini, cincin penyimpanan kelas tinggi secara resmi berganti pemilik. Xiaoyan merasa puas saat dia meletakkan cincin penyimpanan biru tua di jarinya. Pikirannya bergerak dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Penyelidikan hanya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyan perlahan menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Saat ini, matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hal-hal yang telah dikumpulkan Han Feng di daerah sudut hitam sangat sulit untuk dihitung. Ada cukup banyak bahan obat langka yang ada di dalam ring penyimpanan. Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang berisi metode Qi dan teknik Dou yang ditempatkan secara acak di dalamnya. Jelas ini adalah barang-barang yang diberikan oleh berbagai orang yang telah memintanya untuk memperbaiki pil. Meskipun dia hanya melirik sekilas, koleksi yang kaya di dalam cincin penyimpanan menyebabkan Xiaoyan merasa sangat bersemangat. Dia mungkin pada akhirnya tidak mendapatkan si Heart Flame yang paling penting saat dia membunuh Han Feng kali ini, tapi dia telah mendapatkan semua kekayaan Han Feng. Harta karun yang disimpan di dalam cincin penyimpanan bermutu tinggi biru tua ini cukup untuk menyebabkan ahli dalam daerah sudut hitam menjadi gila. Tatapan Ratu Medusa masih sedingin es saat dia melihat Xiaoyan yang tertawa sambil memeluk cincin penyimpanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, dan dia mendesah kesedihan di dalam hatinya. Jika dia berdiri diam di samping hari ini, Xiaoyan akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Dalam hal ini,
dia akan membalas dendam atas kebenciannya terhadapnya karena tindakan profan yang telah dia lakukan terhadapnya. Namun, jantungnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berdetak kencang tepat pada waktunya. Tarikan samar dari dalam jiwanya menyebabkan dia akhirnya campur tangan. Sialan, ratu ini akan membunuhmu secara pribadi cepat atau lambat. Petik 2. Medusa mengatupkan gigi peraknya dengan kebencian. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mengingat karakter lamanya, sepertinya dia akan menambahkan bahan bakar ke api dengan menggeser posisi rantai penyerang sehingga lebih fatal. Bahkan tidak perlu menyebutkan membantu Xiao Yan. Namun, berbagai keraguan-raguan yang dia rasakan saat ini disebabkan oleh penggabungan kedua roh tersebut. Meskipun dia telah memperoleh kendali mutlak atas tubuh, roh Heaven Swallowing Python juga diam-diam mempengaruhinya. Heaven Swallowing Python telah mengikuti di samping Xiao Yan selama 1 atau 2 tahun dan sudah cukup melekat padanya. Keterikatan semacam itu sedikit banyak menyebabkan beberapa perubahan kecil pada Ratu Medusa selama penggabungan roh. Menurut situasi normal, Ratu Medusa seharusnya pergi dan kembali ke ras ular orang di gurun Tager luas sekarang karena dia telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiao Yan. Situasi seperti itu disebabkan oleh pengaruh keterikatan dari Heaven Swallowing Python. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat tatapan sedingin es Medusa menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat ingin membunuhnya ini benar-benar menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar pada Ratu Medusa ini, yang membunuh tanpa berkedip. Ini terutama karena dia saat ini dalam kondisi terlemah di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Asteris batuk asteris. Itu, Yang Mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya kali ini. Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiao Yan. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus, dan energi 7 warna yang berwarna-warni perlahan melonjak. Keringat segera memenuhi dahi Xiao Yan saat melihat tindakan Ratu Medusa. Wanita ini memang temperamental. Dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia sekarang sebenarnya berencana untuk menyerangnya. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Ratu Medusa mengambil langkah maju. Sosok tua Suqian muncul di depan Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Ratu Medusa. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan nama Anda? Anda mungkin kenalan lama dari Akademi Jianan kami." Petik 2:1. Xiao Yan segera menghela nafas lega saat Suqian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya ke belakang dan dengan lembut berkata, "Elder pertama. Hati-hati." Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada seseorang membalik buku. Petik 2. Sudut mulut Suqian bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar pengingat Xiao Yan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah memprovokasi orang ini, menyebabkan dia mengejarnya dengan getir. Selain itu, hal yang menyebabkan Suqian menjadi sangat putus asa adalah bahwa orang ini harus pergi dan memprovokasi seorang ahli tingkat seperti itu. Jika dia bertarung dengan wanita di depannya, bahkan Suqian tidak memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang. Ini bisa dilihat dari cara pihak lain mengguncang dan memaksa mundur seseorang dari Hall of Souls hanya dengan satu serangan. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Suqian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan. Nadanya sedingin es, "Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali." Petik 2.
Ratu Medusa mengabaikan ekspresi aneh Suqian saat dia berbalik dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang. Xiaoyan hanya menyeka keringat di dahinya saat melihat Ratu Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Memprovokasi wanita seperti itu benar-benar membuatnya pusing sekali. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan benar dengannya. Jika tidak, kapan pengejaran tanpa akhir ini akan berakhir? Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal itu kepadanya dengan memberinya kekuatan? Suqian berbalik dan menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengklik lidahnya. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia bisa mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa tadi. Kata-kata Suqian ini memprovokasi Xiaoyan dan membuatnya mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tampaknya tidak punya pilihan lain selain bertindak bingung pada saat seperti itu. Tidaklah terhormat untuk berbicara tentang mengambil seorang wanita secara paksa. Meskipun wanita ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Suqian tidak berdaya saat melihat Xiaoyan tidak mau mengatakan apapun. Dia akhirnya menepuk bahu Xiaoyan dan mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Bukankah ini cincin penyimpanan laut yang tenang? Anda benar-benar tidak sopan. Saat itu, Han Feng telah melalui pertempuran hebat untuk mendapatkan cincin penyimpanan ini. Tidak terduga bahwa Anda sekarang mendapat manfaat darinya. Tatapan Suqian melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiaoyan, dan dia segera mengeluarkan teriakan terkejut. Suaranya membawa rasa iri di dalamnya. Xiaoyan mengangkat bahu dan tertawa, ini hanyalah hadiah kemenanganku. Penghargaan karena mengalahkan Han Feng pada dasarnya sepenuhnya milikmu. Meskipun wanita itu menambahkan tendangan terakhir, tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk hal ini. Suqian tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota Feng tidak jauh dari tempat yang dipenuhi orang. Dia berkata, Han Feng saat ini sudah meninggal. Saya khawatir Black Lions akan otomatis bubar tidak lama kemudian. Duri di hatiku itu akhirnya bisa hilang. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan agak menyesal. Sayangnya, saya tidak mendapatkan si Heart Flame. Nyala api itu telah disempurnakan oleh Han Feng. Oleh karena itu, si Heart Flame diambil saat orang itu menyeret roh Han Feng tadi. Petik 2. Sudah lumayan kalau ada cincin penyimpanan laut yang tenang sebagai kompensasi. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik senyum di wajahnya dan berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah Hall of Souls sudah memperhatikanmu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Wajah Suqian tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia juga sangat takut dengan Hall of Souls yang misterius. Xiaoyan tersenyum dan berbicara dengan tenang, bahkan jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Suqian kaget. Dia mengamati wajah tersenyum samar Xiaoyan dan mengangguk pelan. Namun, dia tidak mengejar masalah itu sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menepuk bahu Xiaoyan dan menghela nafas, kamu harus memulihkan diri dulu. Manfaatkan waktu sebelum organisasi itu datang mencari Anda untuk meningkatkan sedikit kekuatan Anda. Di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Suqian berbalik dan perlahan berjalan menuju bagian luar dataran setelah mengatakan ini. Xiaoyan menyaksikan sosok Suqian secara bertahap menghilang dan tersenyum. Suatu hari di mana dia bertabrakan langsung dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang lama dalam ekspektasinya. Namun,
hal yang membuatnya bersukacita adalah saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan Yao Lao. Jika dia berada pada kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memaksa kembali gugusan kabut hitam aneh itu. Saat ini dia memiliki kekuatan seperti itu. Wilayah sudut hitam berangsur-angsur menjadi tenang setelah pertempuran hebat yang intens di kota Fengber lalu. Namun, aliansi terkuat dalam wilayah sudut hitam, aliansi hitam, menunjukkan tanda-tanda hampir putus karena berbagai ketidaksepakatan dari pembagian keuntungan. Anggota dalam aliansi hitam adalah semua faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam. Sebagian besar dari faksi ini semuanya memiliki bobot, dan tidak ada dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Mengingat reputasi Han Feng di masa lalu, mereka masih mampu menahan Han Feng memerintah mereka karena kemampuan pemurniannya yang luar biasa. Namun, Han Feng saat ini sudah mati. Black Lions tanpa pemimpinnya segera berubah menjadi lalat tanpa kepala. Kursi kepala aliansi itu adalah sesuatu yang ingin diduduki semua orang, tetapi tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Setelah beberapa perselisihan dan bahkan beberapa perkelahian, hubungan anggota Black Lions menjadi semakin buruk. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Awalnya, Gold Silver Brothers memiliki kemampuan untuk memerintah mereka. Namun, mereka kehilangan keberanian untuk melawan Akademi Jianan setelah masalah Han Feng. Makanya, mereka tidak berani menonjol. Kedua orang tua ini benar-benar menghilang sehari setelah kematian Han Feng, meninggalkan aliansi hitam yang benar-benar kacau. Bahkan yang terkuat dalam aliansi telah melebarkan kaki mereka dan melarikan diri. Hari-hari aliansi hitam ini memang terhitung. Dalam waktu 5 hari setelah pertempuran, itu benar-benar runtuh. Dengan demikian, faksi aliansi terbesar dalam wilayah sudut hitam tidak ada lagi. Akademi dalam akhirnya bisa benar-benar menghela nafas lega setelah aliansi hitam runtuh. Pertarungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Akademi dalam. Tentu saja, sebagai orang dengan penghargaan terbesar atas kemenangan dalam pertarungan ini, reputasi Xiao Yan tidak hanya menjadi tak tertandingi di antara siswa Akademi Jianan tetapi juga di antara para sesepuh. Bahkan penatua pertama yang paling senior juga akan berhenti, mengobrol, dan tersenyum dengan orang muda dari generasi yang lebih muda ini ketika dia melihatnya. Kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertempuran hebat itu telah mengguncang setiap orang. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tertarik pada betapa berisiknya Akademi Dalam saat ini. Sejak dia kembali ke Akademi Dalam, dia telah memasuki ruang rahasia untuk melakukan retret dan memulihkan diri. Meskipun dia telah berhasil membunuh pihak lain dalam pertarungan besar ini dengan Han Feng, dia juga terluka parah. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. Saat itulah luka di dalam tubuh Xiao Yan mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda sembuh total. Selain itu, situasi ini karena berbagai cairan spiritual yang telah terakumulasi di tubuhnya dan kemampuan pemurnian, api surgawi. Jika itu adalah orang biasa, seseorang tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari luka seperti itu tanpa waktu setengah bulan atau 1 bulan penuh. Selain itu, seseorang mungkin memiliki beberapa gejala sisa jangka panjang dari cedera ketidakmampuan untuk sembuh sepenuhnya karena mereka terlalu serius. Batu cahaya bulan yang dimasukkan ke dalam dinding ruang rahasia yang tenang di dalam gerbang Pan memancarkan cahaya samar, mengeluarkan kegelapan di dalam ruangan. Cahaya hangat menyinari pemuda berjubah hitam yang duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya. Nafas pemuda berjubah hitam itu sangat tenang. Dia menghirup dan menghembuskan napas, mempertahankan siklus yang sempurna. Setiap kali siklus pernapasan selesai, ruang di sekitarnya akan membentuk sedikit riak. Segera, energi alami yang sangat kuat mengikuti pernapasannya dan mengalir ke tubuhnya. Energi alami mengalir tanpa henti ke dalam tubuh pemuda itu. Yang terakhir ini seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi.
Tidak peduli bagaimana energi itu mengalir, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda telah terisi penuh. Pelatihan dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Pada titik waktu tertentu, pucat di wajahnya benar-benar diganti dengan warna merah yang sehat. Riak di udara di sekitarnya perlahan menghilang. Bulu mata Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah riaknya menghilang. Dia akhirnya membuka matanya perlahan beberapa saat kemudian. Api hijau zamrud berkobar di pupil hitam pekatnya sebelum menghilang dengan cepat. Seteguk udara keruh yang telah bertahan di dadanya untuk waktu yang lama keluar dari tenggorokannya. Tampak keabu-abuan, tapi tak diragukan lagi jauh lebih baik daripada udara hitam pekat, yang sebelumnya memiliki racun mematikan. Dari kelihatannya, searing poison yang tersisa di tubuhku juga telah benar-benar hilang selama 2 tahun yang aku habiskan di bawah tanah. Xiaoyan terkejut saat melihat udara keruh keabu-abuan yang samar. Setelah itu, dia mulai bergumam dengan gembira. Searing poison, itu akhirnya menjadi duri di hatinya. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerugian karena itu ditekan oleh api surgawi, sepertinya tidak ada yang akan sepenuhnya diyakinkan jika racun mematikan seperti itu tetap ada di tubuh mereka. Oleh karena itu, wajar jika Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya saat melihat searing poison benar-benar telah menghilang. Luka saya sudah sembuh total. Dari kelihatannya, saya menghabiskan waktu yang cukup lama dalam retret. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia merasakan doki yang melonjak memenuhi tubuhnya. Dia segera merajut alisnya dan berbicara dengan lembut, sayangnya, saya masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos ke elit Do Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatanku melonjak. Petik 2. Kekuatan sejati Xiaoyan hanya sekitar bintang 4 atau 5 Douling ketika dia diseret ke bawah tanah. Karena berbagai alasan, bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke puncaknya saat ini di kelas Do Huang. Meski telah menghabiskan waktu 2 tahun, kecepatan ini bisa disebut menakutkan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami situasi seperti ini di mana dia tiba-tiba mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kendali atas kekuatannya masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan ahli Do Huang lainnya. Jika dia mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya di puncak kelas Do Huang saat bertarung dengan Han Feng kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan berakhir begitu sengsara, bahkan hampir menyebabkan kematiannya sendiri terhadap akhir. Ketika Xiaoyan berlatih di masa lalu, dia selalu mendaki dengan teguh di mana kekuatannya meningkat 1 bintang pada satu waktu. Oleh karena itu, dia, yang sangat akrab dengan hal-hal yang lambat, merasa sedikit tersesat karena peningkatan besar dalam kekuatannya kali ini. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat sulit dikendalikan. Beberapa peningkatan kekuatan yang tidak dapat diandalkan bahkan dapat menyebabkan beberapa orang yang tidak beruntung tetap berada di level itu selamanya. Namun, beruntung bahwa peningkatan kekuatan Xiaoyan kali ini bukanlah metode bodoh dengan paksa menuangkan energi. Pertumbuhan korosi, api jantung yang jatuh, dan cairan obat, bergabung dari pil obat dan obat bahan, memberi Xiaoyan bukan pencapaian dalam semalam dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya perlahan meningkat selama 2 tahun ini. Namun, selama periode peningkatan ini, dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri dan tidak menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, kekuatan Xiaoyan melonjak. Oleh karena itu, sebelum dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan kelas Do Huang, dia harus melupakan tentang mencoba untuk mendapatkan peningkatan yang besar. Bagaimanapun, hanya dengan mengendalikan kekuatan yang tersedia saat ini, seseorang akan dapat mengambil langkah maju. Pikiran yang dalam di wajah Xiaoyan perlahan menghilang dan dia menghela nafas. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal ini. Apalagi, saat ini dia memang perlu membiasakan dan meningkatkan kontrolnya terhadap banyak hal. Misalnya, api surgawi. Dalam pertarungan besar dengan Han Feng, bahkan Xiaoyan mengakui bahwa kendali pihak lain atas si Heart Flame jauh lebih baik daripada miliknya.
Meskipun ada faktor usia dan pengalaman yang terlibat, Xiaoyan tidak ingin menjadi lebih lemah darinya dengan cara apapun. Ini adalah semacam persaingan mental antara mereka yang memiliki guru yang sama. Dia perlu memberitahu semua orang bahwa dia tidak lebih lemah dari Han Feng dalam aspek apapun. Hanya dengan melakukan ini dia dapat memastikan bahwa mata tajam Yao Lao masih ada. Tentu saja, bagian dari alasan kontrol Han Feng yang lebih baik atas api surgawi adalah karena usia dan pengalamannya. Bagian lain dari alasannya adalah dia hanya bisa fokus mempelajari si Heart Flame. Meskipun Han Feng juga mempraktekkan Flame Mantra, itu adalah versi yang tidak lengkap. Han Feng mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Flame Mantra selama bertahun-tahun mempraktikkannya, tetapi tingkat kendali atas api surgawi jauh lebih rendah daripada Xiaoyan. Oleh karena itu, ini mengakibatkan dia hanya bisa menjaga si Heart Flame sepanjang hari. Di sisi lain, Xiaoyan telah mempraktikkan Flame Mantra yang lengkap sejak awal. Sepanjang jalan, dia telah membagi perhatiannya dan mengubah beberapa api yang berbeda. Oleh karena itu, Han Feng telah mengambil jalur khusus sementara Xiaoyan telah mengambil jalur semua perdagangan. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika seseorang hanya membahas tingkat kendali atas api, wajar jika Han Feng lebih baik. Sekelompok api hijau giok muncul di tangan Xiaoyan mengikuti suara rendah dan dalam. Dia menatap api baru ini yang lahir dari penggabungan dua jenis api, dan agak linglung. Karena api surgawi ini lahir dari penggabungan api surgawi, kemungkinan besar itu tidak mendapat peringkat di peringkat api surgawi. Bagaimanapun, Flame Mantra bukanlah sesuatu yang dipraktikkan semua orang. Oleh karena itu, Xiaoyan bahkan tidak menyadari apa namanya. Dia berjuang dengan ini untuk sementara waktu, merasa sangat tertarik saat dia berusaha untuk memberinya nama. Glaze Lotus Heart Flame. Nama sederhana ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak bersemangat. Sepertinya tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk memberi nama api surgawi baru di dunia ini. Mungkin, di masa depan, jenis api ini akan mendapat peringkat di peringkat api surgawi ketika dia menjadi seseorang di puncak benua. Xiaoyan juga tidak yakin tentang di mana yang disebut Glaze Lotus Heart Flame ini harus diberi peringkat pada Heavenly Flame Ranking. Namun, menurut tebakannya, itu setidaknya tidak lebih rendah dari Bone Chilling Flame Yao Lao. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa buruknya hal ini, itu masih lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bisa dilihat dari bagaimana itu dengan kuat menekan si Heart Flame dalam pertempurannya dengan Han Feng. Api hijau giok menggeliat berulang kali di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya, dan nyala hijau giok terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari api berwarna hijau dan yang tidak terlihat. Dia merasa sangat puas dengan kemampuan api surgawi yang baru lahir ini untuk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dua jenis api surgawi sesuka hati. Dari kelihatannya, saya harus melatih kendali saya atas api dengan benar di masa depan. Kalau tidak, biarpun aku bisa mengendalikan dua jenis api surgawi ini sekarang, aku hanya bisa menggunakan serangan yang paling dangkal. Kedua api naik di jari Xiaoyan saat dia bergumam. Dibandingkan dengan serangan api surgawi yang teladan dan rumit, serangan api surgawi-nya tidak diragukan lagi akan tampak jauh lebih sederhana dan biasa. Jari Xiaoyan biasa mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang itu di jarinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanan. Segera, gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Gulungan itu bulat sempurna, tampak seperti silinder. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membukanya. Namun, cahaya gelap dan dalam yang samar-samar merembes keluar darinya membuatnya tahu bahwa itu luar biasa. Melihat gulungan itu, mengherankan hal yang Sun Er serahkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati kepada Xiaoyan ketika dia pergi. Menurut apa yang dikatakan Sun Er saat itu,
itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan doang. Xiao Yan sangat penasaran. Xiao Yan mengusap gulungan hitam gelap ini dengan tangannya, dan mendesah lembut. Sosok wanita muda seperti teratai yang anggun itu perlahan muncul di benaknya dan tidak bisa disingkirkan. Sun Er, tunggu aku, Xiao Yan bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi dari kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Jelas tidak mungkin untuk membuka paksa benda semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda di dalamnya. Xiao Yan merenung lama sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencoba menggerakkan doki di dalam tubuhnya dan mengikatnya di atas gulungan. Sesuatu yang aneh terjadi saat utas pertama doki melakukan kontak dengan gulungan hitam pekat itu. Dia menyadari bahwa doki sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit tercengang dengan situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Jumlah doki yang tak henti-hentinya mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke gulungan hitam gelap itu. Tidak banyak aktivitas setelah sejumlah besar doki dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan di permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas. Karena Sun Er mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan doang untuk membukanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan doki berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menuangkan doki dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan dari gulungan hitam pekat ini agak melebihi harapannya. Retak, gulungan hitam gelap, yang tidak memiliki banyak reaksi sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan suara, retakan, lembut sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Meski suara ini sangat samar, masih masuk ke telinga Xiao Yan. Dia mengarahkan pandangan terkejutnya ke gulungan hitam pekat itu. Pada saat ini, permukaan gulungan itu telah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retakan yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Doki yang kuat melonjak seperti semburan dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah doki dituangkan, garis retakan di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya berwarna keemasan samar yang merembes keluar dari antara garis retakan. Ketika gelombang kuat doki lainnya mengalir ke gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulungan itu untuk menyerap doki tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera, dia melihat bahwa garis retakan pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari gulungan itu segera setelah itu ditutupi dengan garis retakan. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk tidak punya banyak pilihan selain dengan cepat menutup matanya. Bang! Gulungan hitam gelap tiba-tiba retak saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan ditembakkan, dan menerangi seluruh ruang rahasia hingga warnanya menjadi emas cerah. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya saat mendengar suara gulungan itu pecah. Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan berlama-lama di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Sekilas, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan cahaya keemasan yang pekat ini memberi Xiao Yan perasaan pusing saat dia melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke samping dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam gugusan cahaya keemasan. Sekelompok cahaya keemasan juga mulai menggeliat saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya.
Itu berputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat langsung ke kepala Xiaoyan. Cahaya keemasan memasuki kepala Xiaoyan tanpa perlawanan apapun saat melakukan kontak. Xiaoyan tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah hal yang tak terhitung jumlahnya dituangkan dengan paksa ke dalamnya, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak. Namun, rasa sakit dari perasaan menggembung semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur menghilang dalam 10 detik lebih singkat. Seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke tempat tidur. Dadanya naik turun berulang kali, dan wajahnya pucat-pucat. Jelas, cahaya keemasan yang memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia menderita sedikit. Sialan, benda apa ini sebenarnya? Xiaoyan baru pulih pikirannya setelah berbaring di tempat tidur sebentar. Telapak tangannya mengusap kepalanya, yang masih merasakan sedikit rasa sakit saat dia berbicara dengan lemah. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiaoyan di ruang rahasia kosong ini. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangun setelah merengek di tempat tidur sebentar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki dan tenggelam dalam pikirannya. Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan tadi. Pikiran Xiaoyan baru saja memasuki otaknya saat cahaya keemasan melesat ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah dunia yang terdiri dari cahaya berwarna keemasan. Karakter yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi dari cahaya keemasan dan dicocokkan satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka berputar dan berbalik, mengatur diri mereka sendiri menjadi tirai tipis di udara. Karakter besar berwarna emas bersinar dari tirai cahaya, menyebabkan mata Xiaoyan terasa sedikit sakit. Teknik segel dewa. Di kelas tingkat tinggi, legenda mengatakan bahwa itu dibuat dari dodi tertentu selama zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima anjing laut, dia akan mampu membalikkan laut, membalikkan samudra, dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas Do Wang untuk melatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendirian. Petik 2. Sungguh nama yang mendominasi, pikiran Xiaoyan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiaoyan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh Dodi. Ini adalah teknik Do dengan asal paling luar biasa di antara yang dia temui. Selain itu, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas Do Wang untuk berlatih. Bukankah persyaratan untuk benda ini terlalu tinggi? Xiaoyan segera mendecakkan bibirnya dan menghela nafas saat melihat kalimat terakhir. Teknik Do yang aneh ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah dilihat Xiaoyan. Seorang ahli Do Wang sudah disebut orang yang kuat di benua itu. Namun, di sini, dia baru saja mencapai kualifikasi untuk berlatih. Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa ini memang luar biasa. Xiaoyan tiba-tiba merasakan pemahaman saat dia mengingat ekspresi serius dari Sun Er saat itu. Di atas pemahamannya yang tiba-tiba, dia juga merasakan emosi cinta terhadap gadis itu. Dia dengan mudah menyerahkan teknik Do tingkat tinggi kelas D ini, yang cukup untuk menyebabkan para ahli di benua ini menjadi gila kepadanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik Do ini hanya memiliki kata pengantar yang singkat? Bagaimana seseorang mempraktikkannya? Petik 2. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai kata cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat,
tapi terlalu misterius. Bahkan tidak sedikit pun disebutkan tentang bagaimana cara mempraktekannya. Tirai cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan menyakitinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Semburan informasi datang menyerbu. Xiao Yan membacanya secara mendetail, dan menemukan metode untuk mempraktikkan teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun, tampaknya hanya ada metode untuk mempraktikkan segel gunung terbuka, dan segel pembalik laut di dalamnya. Tidak ada catatan tentang metode pelatihan, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan metode pelatihan, segel dewa kuno, yang tersisa di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat dia mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik Dou yang diberikan Sun Er padanya tidak lengkap. Sama seperti Xiao Yan telah sepenuhnya memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan dipancarkan di akhir informasi. Suara yang akrab itu menyebabkan pikiran Xiao Yan bergetar hebat. Xiao Yan GG, jika kamu bisa membuka gulungan itu dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke Dowang. Haha. Sun Er pertama-tama akan memberi selamat pada Xiao Yan GG di sini. Petik 2. Tidak banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Xiao Yan GG harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Do klan saya yang paling dalam. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan Xiao Yan GG dengan 2 segel pertama. Mempraktikkan segel gunung terbuka, setidaknya membutuhkan kekuatan seorang doang. Adapun flipping siseal, yang terbaik adalah Anda berlatih hanya setelah Anda mencapai kelas Do Huang. Selain itu, jika Xiao Yan GG akan mempelajari teknik gunung terbuka, berjanji pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali jika itu adalah momen yang genting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Karena itu, selain itu, Xiao Yan GG, Sun Er merindukanmu. Hati-hati. Suara lembut dan lembut itu perlahan bergema di benak Xiao Yan sebelum perlahan menghilang. Pikiran Xiao Yan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis imut itu benar-benar telah berbuat terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiao Yan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat dia mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Suara gumamannya perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiao Yan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Berderak, pintu aula dibuka dengan lembut saat Xiao Yan memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Joy melintas di mata cantik wanita yang telah mendorong pintu saat dia melihat Xiao Yan sedang beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu, dia mulai menarik diri. Keke, mengapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara hangat tiba-tiba terdengar.
Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang mundur. Mata cantiknya melirik sekilas dan melihat bahwa Xiao Yan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yu berdiri di depan pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Yu. Wanita ini telah bersikap galak terhadapnya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiao Yu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiao Yan. Bocah nakal ini masih memiliki lidah yang fasih meski belum bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiao Yan yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiao Yu menjadi terus terang setelah meninggalkan ketidaktahuan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kakinya yang panjang dan seksi, kaki yang didambakan Xiao Yan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiao Yan. Baru setelah itu dia menoleh dan melihat wajah familiar yang berisi senyuman. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang telah membuatnya sangat sakit kepala saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut tampak cerah dan jernih saat dia tersenyum, membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Xiao Yan memimpin untuk memecah keheningan. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian dengan Xiao Yu setelah keluar dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke Punch Gate untuk yang terakhir kali, dia tidak banyak bercakap-cakap dengan Xiao Yu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Iya, Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan Punch Gate. Xiao Yu mengangguk dan mendesah. Dia segera mengamati Xiao Yan sebelum berbicara dengan agak marah. Kamu harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang menimpamu, sepertinya tidak ada yang bisa membalas dendam anggota klan kita. Petik 2. Xiao Yan tertawa pahit saat dia melihat Xiao Yu yang alisnya vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas. Seseorang harus memiliki kekuatan jika seseorang ingin membalas dendam. Bagaimana tidak ada risiko saat mendapatkan kekuatan? Petik 2. Xiao Yan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan telah kehilangan nyawa. Meskipun dia tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini, rasa bersalah masih ada. Xiao Yu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, sepertinya tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami pentingnya dirinya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao hilang. Mari kita tidak membahas masalah ini. Xiao Yan tersenyum saat merasakan suasananya menjadi agak berat. Dia mengubah topik dan menggoda, sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung berhasil merayu Anda? Petik 2. Bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Kemerahan muncul di wajah Xiao Yu saat dia memukul bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari Gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari cedera Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin sejati dari Punch Gate. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut, saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian Punch Gate saat ini.
Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua mengurus hal-hal ini. Petik 2. Anda meninggalkan. Kemana kamu pergi? Ekspresi Xiao Yu berubah sedikit saat mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Magia. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak dulu kan. Kamu akan mencari Misty Cloud Sect. Saya juga pergi, saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Petik 2. Keke, tidak perlu terburu-buru. Masih ada jangka waktu sebelum saya kembali. Kali ini, akan ada pertarungan hebat saat aku kembali. Makanya, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya diusir dari Kekaisaran sekali saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian tetap di Akademi Jianan. Ini tempat teraman. Jangan menyelah. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran yang benar sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas betapa kuatnya Misty Cloud Sect di dalam Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko. Petik 2. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih saat melihat ekspresi keras Xiao Yan dengan bibirnya yang terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Pundaknya saat ini sudah memiliki kemampuan untuk membawa semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain menurut. Bersantai, kalian semua bisa kembali ke Kekaisaran Mama setelah aku menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tanpa daya. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya sedang mencarimu. Lebih baik kau pergi dan menemuinya. Petik 2. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara tidak sengaja melihat Xiao Li di kamar yang terakhir dan langsung bertanya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersukacita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan sikap prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti di tubuh Xiao Li saat dia menunggu yang terakhir berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara, saat ini, wilayah sudut hitam telah menjadi kacau karena pembubaran aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, mereka mungkin akan sangat membantu saat kita membalas dendam pada Misty Cloud Sect di masa depan. Petik 2. Anda ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut. Orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka. Petik 1. Hihi, orang-orang ini memang sangat keji. Jika seseorang ingin mengekang mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahan saya sekarang juga orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka akhirnya tetap mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika Anda bersedia membantu saya kali ini. Meskipun, Pansgate mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan meminta mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak taat di sana. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengontrolnya. Tentu saja,
Prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari daerah sudut hitam memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa menahan mereka, akan ada banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Misty Cloud Sect memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Petik 2. Begini, Anda tidak memiliki keberatan, kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika kakak kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan apa yang kamu suka. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang memiliki keberatan, mati. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang keras. Haha, bagus. Kamu berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan segera berkata, namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi dalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Akademi dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam. Black Lions adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya itu akan menarik perhatian Akademi dalam. Saat itu, Xiao Li mendecakkan bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang terhunus. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak pada area ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau fraksi lain. Ini tidak melukai Akademi dalam. Petik 2. Ini mungkin masalahnya, tapi saya masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Saya akan pergi dan mencari penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, Anda dapat pergi ke wilayah sudut hitam. Petik 2. Jika masalah ini bisa berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit takut bahkan jika Misty Cloud Sekte menggerakkan seluruh kekuatan sekte. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.